Cuma 90 hari yang lu butuhin buat bener-bener lepas dari belenggu PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Gua nggak bilang ini gampang. Gua tahu banget lu mungkin udah berkali-kali nyoba berhenti. Udah sering bilang dalam hati, ini yang terakhir. Tapi begitu cemas datang, semangat drop, pikiran kacau atau susah tidur, tangan lu refleks buka lagi hal yang seharusnya lu tinggalin. Lu ngerasa itu jadi pelarian terbaik. Dan lu pikir, gua butuh ini buat tenangin diri. Tapi pelarian itu justru jebakan. Halus tapi ngerusak. Diam-diam ngikis bagian otak lu yang penting banget buat kontrol diri, buat semangat, buat fokus, buat waras. Lu ngerasa makin nggak bisa konsentrasi, cemas mulu, sering gugup tanpa sebab. Malam-malam susah tidur, paginya susah bangun. Motivasi ngedrop, percaya diri ambruk, hidup rasanya kayak nggak ada tujuan. Males ketemu orang, males ngomong, males mikir. Pelan tapi pasti, hidup lu makin suram. Dan yang lebih ngeri, semua ini nggak lu sadarin. Karena lu pikir, masih bisa dikontrol. Padahal enggak bro. Yang ngontrol sekarang bukan lu, tapi candunya. Akademik mulai kacau, kerjaan jadi berantakan. Lu mulai sering nyalahin hal di luar diri, padahal sumber masalahnya ada di kebiasaan yang lu anggap sepele. Kebiasaan yang diam-diam nguras mental, nyedot energi, dan ngebunuh semangat hidup lu pelan-pelan. Tapi tenang, gua nggak ngomong buat nyalahin lu. Gua ngomong kayak gini karena gua tahu rasanya. Karena gue juga pernah di posisi itu. Dan karena gue percaya, lu masih punya peluang buat berubah. Buat lu yang udah muak sama hidup yang gitu-gitu aja. Buat lu yang tiap malam tidur dengan perasaan kosong. Buat lu yang tiap bangun pagi ngerasa hidup ini hambar. Gue cuma mau bilang satu hal, masih ada jalan, masih ada harapan, dan jalan itu mulai dari sini. Dari 90 hari pertama. Kalau lu bener-bener mau bebas, mau balik jadi diri lu yang kuat, yang percaya diri, yang semangat ngejar mimpi. Ini langkah awal yang harus lu ambil dan gua akan kasih tahu langkah-langkahnya satu-satu sampai lu berdiri lagi lebih kuat dari sebelumnya. Pertama, sadar dulu kalau lu udah salah. Sebelum ngomongin perubahan, sebelum ngomongin jadi lebih baik, hal pertama yang harus lu lakuin adalah ngakuin, iya, lu salah. Dan itu nggak bikin lu jadi orang jahat. Justru itu bikin lu jadi manusia. Lu harus berani jujur sama diri sendiri, ngaca, dan bilang, selama ini gua udah ngelakuin hal yang salah. Gua tahu seks itu bagian dari kebutuhan biologis. Semua orang punya. Tapi cara lu ngelampiasinnya selama ini lewat pornografi, masturbasi, dan orgasme semu, itu bukan jalan yang sehat. Bukan jalan yang benar. Bukan jalan yang bikin lu bertumbuh. Ibaratnya kayak makan makanan haram. Sama-sama makan, sama-sama kenyang, tapi yang satu nambahin energi, yang satu ngeracunin tubuh pelan-pelan. PMO itu kayak racun yang manis. Lu nikmatin sekarang, tapi efeknya nyiksa di belakang. Bikin lu makin lemah, makin gak punya arah, makin kehilangan kendali. Dan yang bikin lu lebih kuat adalah ketika lu sadar akan kesalahan itu. Ketika lu bilang dalam hati, gua gak mau kayak gini terus. Itu titik baliknya bro. Itu langkah pertama buat naik ke permukaan. Itu bukti kalau lu masih punya harapan. Karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dan kalau sekarang lu udah sampai di titik ini, sadar dan pengen berubah, percayalah, lu udah satu langkah lebih baik dari jutaan orang yang masih tenggelam tapi belum mau ngaku. Dan langkah kecil ini adalah awal dari hidup yang baru. Kedua, atur penggunaan handphone. Sekarang saatnya lu tegas dengan hati tegar dan penuh keyakinan. Gimana selama ini lu konsumsi konten pornografi? Kalau lu dapetin dari grup di media sosial, keluar dan blokir grup itu. Hapus aplikasi yang biasa lu pakai buat konsumsi konten itu. Kalau lu nyimpen banyak gambar dan video, hapus semua gambar dan video-video itu. Lu juga bisa rapihin feed media sosial lu dengan unfollow akun yang sering ngasih gambar atau video yang memancing lu balik ke PMO. Dengan susahin akses ke konten itu, setiap kali lu kepikiran PMO, lu bakal inget kalau lu lagi berjuang berhenti dari kecanduan. Faktanya, orang Indonesia pakai internet 7-8 jam per hari. Artinya, sepertiga waktu hidup lu dihabiskan di depan layar handphone. Handphone lu bisa tahu lu lebih dari keluarga lu. Dia tahu apa yang lu suka, apa yang lu cari, dan apa yang lu pengen lihat. Jadi, mulai cari dan ikuti konten yang bikin lu tumbuh jadi pribadi lebih baik. 3, buat rencana aktivitas. Bisa jadi ya, alasan kenapa lu kecanduan selama ini bukan semata-mata karena lu lemah, tapi karena lu sepi, karena lu nggak punya arah, karena hidup lu kosong, lu bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Bangun, ngelamun, scroll, HP, tidur lagi. Ulangin terus tiap hari. Dan di tengah kebosanan itu, lu nyari pelarian, nyari sensasi instan, nyari dopamin cepet yang lu pikir bisa ngisi kekosongan di dalam diri.
Padahal lu nggak butuh itu. Yang lu butuh sebenarnya adalah gerak, tujuan, dan tantangan. Sesuatu yang bikin lu bangun pagi dengan alasan. Sesuatu yang bikin hati lu bilang, gua nggak mau nyanyain hari ini. Coba deh sekarang lu bikin rencana aktivitas. Cari lingkungan baru. Temuin orang-orang yang bikin lu tumbuh. Ambil lagi hobi lama yang pernah bikin lu semangat. Atau coba hal baru yang selama ini cuma lu bayangin doang. Tulis daftar kegiatan harian lu. Padetin jadwal, jangan kasih celah buat pikiran kosong, dan kalaupun nanti ada waktu luang, pastikan lu punya pelarian positif. Entah itu olahraga, baca buku, belajar skill baru, atau sekadar ngobrol sama orang yang bikin hati lu adem. Karena ketika lu punya aktivitas yang bermakna, lu jadi punya arah. Dan saat lu punya arah, lu jadi punya alasan buat nolak godaan. Gua nggak bilang lu nggak bakal ke-trigger lagi. Ada saatnya fantasi datang tiba-tiba. Pikiran lu ngelantur, nafsu mulai naik. Tapi bedanya sekarang, lu sadar, lu udah siap. Saat momen itu datang, tarik napas dalam-dalam. Alihin pandangan, lihat sekeliling lu. Fokus sama hal-hal kecil yang nyata. Dan teriakin dalam hati lu dengan sekuat tenaga, gua harus berubah. Karena hidup lu terlalu berharga buat disia-siain. Dan lu udah terlalu lama diam di tempat. Sekarang saatnya lu maju. Pelan-pelan tapi pasti. 4. Mulai hari dengan hal positif. Gimana cara lo memulai pagi lo selama ini? Kalau lo masih suka bangun siang atau nunda-nunda alarm sampai mepet sama jam aktivitas, itu tanda kalau pola hidup lo harus berubah. Karena cara lo memulai hari itu cerminan dari gimana lo ngejalanin hidup. Lo nggak bisa berharap hidup lo berubah jadi lebih baik kalau tiap pagi lo masih bermalas-malasan dan nggak punya arah. Mulai dari hal simple, tidur tepat waktu. Hindari scrolling media sosial sampai larut malam. Lo butuh tidur yang cukup, tapi juga berkualitas. Tidur bukan cuma soal mata merem, tapi soal tubuh dan pikiran yang bener-bener istirahat. Begitu bangun pagi, tahan tangan lo buat nggak langsung pegang handphone. Jangan langsung buka sosial media. Jangan kasih kesempatan buat hal-hal di luar sana ngatur mood lo. Lo yang harus punya kendali penuh atas hari lo sendiri. Buka jendela, hirup udara segar, rasain pagi, lakukan ibadah sesuai kepercayaan lo. Gerakin badan cukup 15-30 menit, olahraga ringan. Jalan kaki, stretching, atau apapun yang bisa bikin lo keringetan sedikit. Itu cukup buat bikin mood lo naik, pikiran lebih jernih, dan tubuh lo lebih siap jalanin hari. Setelah itu, mandi dan rawat diri lo. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Tunjukin ke diri lo bahwa lo pantas buat tampil terbaik dari luar dan dalam. Dan satu hal yang gak kalah penting, syukuri pagi itu. Syukuri hidup lo yang masih terus diberi kesempatan buat berubah. Lakuin semua aktivitas dengan niat, bukan sekadar rutinitas. Karena setiap pagi adalah awal baru, kesempatan buat jadi lebih baik dari kemarin. Dan lo pantas buat itu. 5. Bawa perubahan lewat olahraga. Lu pernah ngerasa plong, tenang, atau gampang tidur setelah PMO? Lu kira itu solusi buat meredam kecemasan dan rasa nggak enak yang lu rasain. Padahal, jalan pintas itu cuman ilusi nyaman yang bikin lu makin terpuruk. Sekarang, coba alihkan energi lo ke olahraga. Bayangin setiap kali lo gerak, lari, push up, yoga, atau sekadar jalan cepat, tubuh lo melepaskan serotonin, endorfin, dan dopamin. Persis kayak sensasi enak PMO, tapi hasilnya jauh lebih awet dan aman. Serotonin jadi perisai lo lawan kecemasan, bikin pikiran lo lebih tenang dan tidur lo lebih nyenyak. Endorfin jadi tameng yang tangguh melawan stres, bikin lo tetap waras walau hari berat. Dopamin itu bahan bakar motivasi lo, bikin lo bangun pagi dengan semangat, bukan sekadar bertahan. Olahraga bukan cuma soal keringat. Ini tentang kasih sayang pada tubuh dan pikiran lo sendiri. Ini cara lo bilang, gua berharga, gua pantas ngerasain energi positif. Jadi mulai sekarang pilih gerak, pilih sehat, pilih bertumbuh. 6. Alihkan ke hobi baru. Setiap kali pikiran lo mulai kegoda buat balik ke PMO, itu saatnya lo alihin fokus ke hal-hal yang lo suka. Hal-hal yang beneran bikin lo bahagia, yang ninggalin rasa puas tanpa rasa bersalah setelahnya. Tapi inget, lo nggak bisa ngelawan candu dengan candu yang lain. Jangan ganti PMO dengan hal negatif lain yang sama-sama ngerusak. Ganti dengan aktivitas yang positif, yang bermanfaat buat diri lo, yang bisa ngasih lo dopamin tapi lewat cara yang sehat. Lo bisa mulai bermusik, nulis cerita, olahraga ringan, nonton film yang inspiratif, baca buku yang bikin mikir, atau sekadar nongkrong di tempat yang adem dan bikin otak fresh. Cari apa yang selama ini lo suka, tapi sering lo abaikan karena waktu lo habis buat ngeladenin candu. Lebih jauh lagi, cari komunitas yang punya minat sama kayak lo. Tempat di mana lo bisa ngobrol tanpa dihakimi, bisa saling cerita dan saling nyemangatin. Karena kadang, semua yang lo butuhin cuman lingkungan yang sehat.
Circle yang bikin lo ngerasa diterima, tapi juga narik lo buat naik bareng-bareng. Lo nggak harus jalan sendiri. Lo cuma perlu arah baru, dan langkah pertama selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Gua nggak mau balik ke lubang yang sama. 7. Bayangin masa depan yang lo mau. Coba deh tarik napas sebentar. Lalu bayangin diri lo 3-5 tahun ke depan. Lo pengen jadi pribadi kayak apa? Lo pengen kerja di mana? Lo mau tinggal di lingkungan kayak gimana? Lo mau punya berapa banyak tabungan, pencapaian, dan pengalaman hidup yang bisa lo banggakan? Masa depan itu bukan cuma soal waktu yang terus jalan, tapi soal arah yang lo pilih hari ini. Dan salah satu hal paling penting buat nentuin arah itu adalah dengan siapa lo jalanin hidup ini. Cari circle yang gak cuma seru diajak nongkrong, tapi juga yang bisa dorong lo buat tumbuh. Teman-teman yang ngingetin lo ketika lo mulai nyimpang, yang nyemangatin lo waktu lo ngerasa jatuh, yang percaya sama mimpi-mimpi lo walaupun orang lain nganggep itu gak masuk akal. Ingat, sekuat dan sehebat apapun lo sekarang, kalau lo ada di lingkungan yang salah, lo bakal stuck. Lo bakal muter-muter di tempat yang sama dan gak pernah naik level. Jadi mulai sekarang, pilih tempat lo berdiri. Pilih siapa yang lo izinin masuk ke hidup lo. Karena lingkungan yang tepat bisa jadi bahan bakar yang gak pernah habis buat dorong lo jadi versi terbaik dari diri lo. Sekarang semua balik ke diri lu sendiri. Lu mau terus hidup dalam lingkaran yang sama, muter-muter di tempat yang bikin lo capek, nyesel, tapi nggak pernah bener-bener keluar. Atau lu mau mulai ngambil langkah buat berubah. Ini bukan soal jadi sempurna. Bukan soal siapa yang paling cepat nyampe, tapi soal siapa yang paling konsisten jalan. Dan yang paling penting, ini soal siapa yang mau terus bangkit meski udah jatuh berkali-kali. Gua tahu ini nggak gampang. Rasa capek, pengen nyerah, godaan buat balik ke zona nyaman itu pasti datang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Banyak orang yang udah berhasil lepas dari kecanduan ini, dan sekarang mereka hidupnya jauh lebih tenang, lebih fokus, lebih bahagia, lebih berguna buat diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa lu enggak? Ingat, lu enggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang, dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Satu momen, satu tekad, satu langkah. Dan langkah itu bisa lu ambil sekarang juga, bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Jadi gimana? Lu siap jadi versi terbaik dari diri lu sendiri? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.